sampaikan tentang bagaimana supaya manusia, saya bikin di sini dua manusia, yang ini adalah manusia fisik karena ini adalah alam fisik, dan yang ini adalah manusia roh karena yang berwarna hitam ini adalah manusia roh. Ya. Kita butuh hikmat. Kita butuh hikmat Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya kan? Nah, hikmat bisa diterjemahkan dengan banyak pengertian ya. Dalam konteks ini saya mau bilang gini, bahwa hikmat itu adalah pikiran Allah, gitu ya, pikiran Allah. Jadi ketika kita berkontak dengan Allah, ya, maka kita bekerja di area hikmat, ya, di area hikmat. Waktu saya katakan di minggu yang lalu bahwa pikiran kita adalah akses cardnya atau pintu akses untuk bisa masuk ke alam itu, dan oleh karena kita baca firman Tuhan memenuhi pikiran kita, lalu roh kita ya dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus, maka hikmat dari Tuhan kita terima. Ya, kita terima dari Tuhan. Nah, hikmat inilah yang membuat kita mengerti rahasia yang ada di alam roh ini. Ya, hikmat ini membuat kita mengerti apa yang ada di alam roh ini. Ayo kita, ini karena sudah masuk ke aplikasi, ayo kita buka dulu ya. Saya mulai dengan satu Raja-Raja 10 ya. Coba satu Raja-Raja 10. Satu Raja-Raja 10. Kita udah masuk ke aplikasinya ya hari ini supaya dapat kita aplikasi dari firman hari ini. Lalu ya ayatnya yang ke-4 saja, ayat ke-4. Langsung kepada ayat 4 ya. Saya baca ya, biar waktu dimanfaatkan. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, perhatikan ini ada kata hikmat. Karena saya sedang bahas ini tentang hikmat. Hikmat itu adalah interface atau jembatan atau cara kita untuk bisa mengerti rahasia-rahasia di alam roh. Jadi saya mengambil figurnya, tokohnya adalah Salomo, karena kalau kita bicara tentang Salomo, kita pasti langsung ingat tentang Salomo. Apa satu hal tentang Salomo? Selalu orang pasti hikmat, gitu ya. Hikmat. Nah, ini yang mau saya bahas di ayat yang kelima, ya, dan seterusnya. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Jadi cara pelayannya melayani, cara pelayan-pelayannya atau karyawannya berpakaian, juga melayani juga minuman yang dihidangkan atau disajikan, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan diperhatikan oleh Ratu Sheba. Jadi Ratu Sheba memperhatikan apa? Ratu Sheba itu memperhatikan, waktu dia perhatikan kerajaan itu, dia perhatikan, tadi yang pertama tadi, dilihat makanan itu disajikan di meja. Ya, satu, makanan yang disajikan. Yang kedua tadi, cara mereka melayani. Cara pelayan-pelayan itu melayani bagaimana? Bukan hanya caranya melayani, tetapi juga pakaian-pakaiannya. Ya, pakaian-pakaiannya. Ini bisa jadi apa namanya? Diskusi kita sebenarnya nanti ini ya. Yang kemudian dan minuman. Penyajian minuman dan racikan minuman. Yang terakhir yang satu hal yang ya juga tak kalah pentingnya adalah, yang utama adalah bagaimana mereka itu beribadah. Bagaimana mereka melakukan kebaktian. Bagaimana mereka
menyembah Tuhan. Ya, ini semua adalah hal-hal yang terlihat oleh Ratu Syeba dan orang-orang lain yang tentunya ikut dengan dia. Yang saya maksud begini rekan-rekan semua, kalau saudara, kalau kita semua belum belum memunculkan buah-buah dari pelayanan kita, buah-buah dari pengenalan kita akan Tuhan, jangan-jangan kita punya persoalan. Itu yang mau saya bahas nih. Salomo dipuji oleh Ratu Syeba dan raja-raja kemudian sekitarnya, sampai Raja Hiram, bahkan dari kayu aras Libanon dibawa segala macam ya. Itu karena kagum sekali sama hikmat dari Salomo. Kalau misalnya kita bilang kita berhikmat, kalau mungkin kita katakan kita melayani Tuhan, tapi orang lain justru gak melihat hikmat itu berubah di dalam bentuk-bentuk yang bisa dilihat secara fisik di alam fisik ini, maka mungkin ada terjadi sesuatu. Itu yang saya maksud di sini. Makanya ada saya lupa itu teman di mana saya baca itu ya. Ada bilang gini. Waktu membahas kemarin tentang Pak Luhut yang menasihati para termasuk Eporus dan pendeta-pendeta. Ya. Di dalam perbincangan itu ada pro dan kontra ya. Tapi saya ambil yang matching dengan, yang cocok dengan apa yang saya sampaikan ya. Dikatakan begini oleh kawan yang satu ini. Untuk menjadi pendeta, untuk menjadi rohaniawan itu mudah. Itu mudah. Ya. Kita terlibat melayani dalam satu gereja bertahun-tahun di sana, atau karena kita punya katakanlah punya suara atau yang cara kita berbicara atau cara kita berbicara bagus, kita mungkin akan diminta khotbah, kita mungkin diminta worship leader. Setelah 1-2 tahun mungkin kita akan jadi wakil gembala, lalu kemudian akan ada proses sampai akhirnya jadi pendeta. Sangat mudah. Sangat mudah. Tapi dibilang gini, tapi untuk seperti Pak Luhut itu, atau untuk orang-orang yang mungkin dibilang dia nggak pendeta, nggak hamba Tuhan, tapi dia sekolahnya tinggi, karirnya bagus, dan bukti-bukti ini ya, ketiga nih, bukti-bukti bahwa kehadirannya membawa dampak itu nyata. Nah ini waktu saya baca komentar-komentar itu, saya setuju dengan itu. Makanya saya ambil itu contoh itu di dalam apa yang mau saya sampaikan ini. Jadi teman-teman semua yang mau saya bilang apa? Dampak itu penting. Dampak itu dilihat oleh Ratu Syeba, dilihat oleh Raja Hiram, dilihat oleh raja-raja waktu masa kepemimpinan daripada Yusuf. Kita mudah menyampaikan khotbah tentang kasih. Tapi kalau bentuk kasih itu belum kita dengar ada orang mengatakan tentang apa yang kita lakukan itu menunjukkan kasih, maka jangan-jangan kita masih dalam proses, atau lebih parah lagi, jangan-jangan
tidak berproses. Kalau kita misalnya mengajar tentang katakanlah misalnya hidup kudus, mudah. Baca Alkitab, baca buku-buku referensi, lalu kita berkhotbah, kita sampaikan tentang hidup kudus. Ya, kita hidup kudus karena kita mungkin selama ini terjaga oleh teman kiri kanan, teman kos, teman kantor, teman gereja karena satu rumah, satu kos. Tapi ketika sendiri, bagaimana? Mungkin saudara ditempatkan setelah tamat bekerja, ditempatkan di satu pulau. Atau di tempat yang mayoritas non-Kristen. Atau mungkin di tempat di situ tidak ada gereja. Lalu kemudian peribadatanmu, ibadahmu, atau di aja sama roh jahat, langsung jatuh. Begitu juga mungkin kita ada yang masuk ke dalam fase teman hidup. Dulu kita cerewet dengan orang-orang tertentu yang tidak atau kurang menjaga tentang misalnya hubungan, pertemanan. Tapi kemudian ketika kita masuk dalam fase teman hidup, kita nggak beda dengan orang lain yang mungkin dulu kita tegur. Ada apa? Itu artinya, makanya saya bilang kita butuh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan membuat apa yang dibuat oleh Salomo terlihat dan itu nyata sehingga banyak orang takjub dengan itu. Itu karena Salomo mendengar Tuhan, lalu hikmat itu berubah di dalam alam fisik menjadi bentukan-bentukan tertentu yang mana orang-orang atau manusia yang hidup di alam fisik mengakui itu sebagai sesuatu yang berdampak baik dalam kehidupan. Mari kita masuk lagi kepada contoh yang lain, misalnya saya ambil contoh Gehazi, ya, Gehazi. Kalau nanti baca ayatnya, apa perlu kita bacanya? Ini jam berapa ya? Saya takut nggak cukup nanti ya. Oke, nanti apa aja ya? Nanti kalau nggak banyak bertanya, saya ambil ayat, saya baca ayatnya ya. Tapi saya ceritakan tentang Gehazi. Ya, Gehazi, ya, sesaat setelah Elisa menyembuhkan Naaman yang sakit kusta, lalu Naaman menolak, Elisa menolak pemberian daripada Naaman berupa uang, ya, berupa uang, ditolak oleh nabinya. Lalu kemudian Gehazi yang menjadi orang dekat daripada Nabi Elisa mencari akal, sehingga akhirnya di dalam hikmat ini katakanlah ini kasusnya Gehazi fisik, jasmani, Gehazi rohani. Ya. Lalu terjadi kasus. Dalam kasus ini adalah ada kesempatan peluang untuk mendapatkan sejumlah uang. Dan di dalam pikiran daripada Gehazi sangat masuk akal untuk mendapatkan apa yang diberikan oleh Naaman. Istilah gini, kan nggak minta, kan nggak maksa, ya kan nggak maksa. Ya udahlah, mungkin maksudnya tuanku tadi, Nabi Elisa itu adalah mungkin dia sungkan.
atau uang ini mungkin bisa dipakai untuk macam-macam. Karena kebutuhan kita juga banyak. Mungkin itu ada di dalam pikiran daripada Gehazi. Sehingga ketika pikiran ini ada, saya sudah sampaikan di minggu-minggu lalu ya, ketika jenis benih pikiran itu bukan dari Allah, tapi dari yang lain, yaitu dari iblis, dari roh-roh jahat, maka pikiran, akal kita itu dipengaruhi oleh cara berpikir daripada jasmani, cara berpikir di alam fisik. Jadi lihat ya, iblis roh-roh jahat, ya iblis roh-roh jahat selalu memakai cara-cara atau segala sesuatu yang ada di alam fisik, bukan yang di alam roh. Karena kalau di alam roh, di minggu lalu saya sampaikan, di alam roh tidak bisa menipu. Ya, saya contohkan kemarin, jangan pikirkan gajah, jadi berpikir gajah misalnya gitu ya. Di sini transparan. Di sini butuh mata yang bisa melihat kedalaman daripada apa yang terjadi di balik yang kita lihat. Maksudnya gini, kalau kita melihat sesuatu misalnya sesuatu rupa yang besar, indah menurut sebagian orang, tapi kalau secara roh itu dilihat oleh orang yang peka, sekalipun dia kaya raya, rumah itu tidak ada damai sejahtera, bisa terjadi. Itu udah kita bahas di minggu lalu. Gitu ya. Nah, dalam hal ini Gehazi mengambil kesempatan itu karena iblis kerja dengan cara membuat segala sesuatu apa yang di alam natural ini, di alam fisik ini. Sehingga kemudian itu di mana dia kitabnya? Di dua raja-raja. Saya baca ya coba. Dua raja-raja berapa? Dua raja-raja 5 mungkin ya. Dua raja-raja 5. Saya ambil ayatnya ya. Biar lebih jelas. Dua raja-raja 5. Oke, saya baca mulai dari ayat yang berapa dia? Dua raja-raja 5 ayat berapa itu? Gehazi. Ayat 20 ya? Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram itu, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari. Nah ini dia berpikir, ya, dia berpikir, oh sepertinya Tuanku itu sebenarnya segan aja, ya segan aja. Sebenarnya mau, kira-kira itu jadinya kan. Padahal kalau kita baca di ayat di atasnya, tidak ada Elisa itu, nabinya itu begitu ya. Nah ini perhatikan. Jadi itu datang dari mana? Datang dari roh jahat. Karena waktu dia berpikir begitu, kalau cara berpikir kita yang egois, selfish, itu cepat sekali ditangkap sama roh jahat. Karena dosa selalu awalnya begitu. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena dia egois, selfish. Kenapa? Oh, supaya aku tahu begini. Sesungguhnya kalau kau makan buah itu, begini. Kau akan bisa mengetahui yang baik dan jahat. Begitu. Makanya dia ambil kesempatan itu. Dan akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, Gehazi juga begitu. Lalu kemudian, ayat 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat, oh ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera di atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Ya, jawabnya, selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku, mengatakan, bohong lagi. Ingat ini, kalau kita sudah mulai sesuatu di pikiran yang bukan hikmat Tuhan, ya bukan hikmat Tuhan, tapi akal pikiran kita sifatnya ego, selfish, maka kemudian ditangkap oleh si iblis, lalu berbuat itu dalam pikiran kita. Oh, kalau aku dapat uang ini nanti aku akan begini. Kalau untungku nanti apa? Begini. Aku akan bisa begini. Nah, kalau orangnya yang sudah melayani seperti kita, tantangannya iblis pun nggak berhenti, dia bikin gini.